Pemirsa, Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan pemerintah belum menyetujui rencana pembangunan mega proyek DPR. Menurut JK, penandatanganan prasasti pasti akan dilakukan oleh Presiden apabila status anggaran proyek sudah selesai. JK menambahkan pemerintah tidak mungkin berspekulasi menandatangani prasasti tersebut jika anggaran belum selesai dibicarakan. Sebaliknya, pemerintah akan bertindak sesuai ketentuan dengan menandatangani apabila draft perencanaan dan anggaran sudah disetujui. Oh tidak, prasasti itu ditandatangani kalau setelah dibuat, bukan sebelum dibuat. Ini kan baru rencana, masa mau teken apa? Belum dong. Jadi harus direncanakan, harus ada anggarannya, harus disetujui bersama. Kalau sebelum disetujui oleh di anggarannya langsung teken, itu kan berarti fait accompli. Tentu kita tidak ingin itu. Harus sesuai aturan saja, bahwa sesuatu prasasti itu setelah selesai, bukan sebelum selesai. Kajian dulu ya, Pak? Pasti dikaji, dibicarakan anggarannya, dibicarakan perencanaannya. Ini kan belum ada semua kan. Tidak semua anggota DPR setuju dengan pembangunan proyek penataan kawasan parlemen, sebab kinerja anggota Dewan selama ini belum memuaskan. Pemerintah pun meminta kepada DPR untuk memperjelas rencana 7 tahap proyek pengembangan kompleks parlemen yang nilai anggarannya belum jelas. Proyek pengembangan kompleks parlemen yang rencananya akan dimulai tahun ini ternyata tidak diamini oleh semua anggota DPR. Sebab, ketimbang merealisasikan proyek tersebut, anggota Dewan lebih baik memaksimalkan kinerja mereka yang selama ini belum maksimal. Anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratno mengaku tidak heran bila Presiden Joko Widodo menolak penandatanganan prasasti perencanaan penataan kawasan parlemen yang menjadi simbol dukungan terhadap 7 proyek gedung DPR. Ini kan masih pro dan kontra, khususnya sorotan masyarakat. DPR kok minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, tapi kinerjanya masih belum memuaskan. Contohnya dalam kinerja legislasi. Ya, tahun 2015 ini belum ada undang-undang yang disahkan, kecuali undang-undang yang pada awalnya adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu. Untuk itu, DPR diminta memperjelas proyek pengembangan kompleks parlemen. Apalagi Kementerian Keuangan belum mengetahui pos anggaran yang akan digunakan untuk merealisasikan pembangunan pengembangan kompleks parlemen. Ada permintaan dari Pak Jokowi karena di mana-mana memang beliau kan ingin supaya satu proyek itu nampak dan clear dulu, baru ada proses kita bicarakan kemana arah. Apa? Wah, saya belum lihat. Rencana tata ruang kawasan gedung DPR yang dibuat pada 1965 dianggap tak lagi menjawab kebutuhan anggota Dewan. DPR kemudian menggagas penambahan gedung baru pada tahun 2008. Namun proyek tak terrealisasi karena Presiden SBY menarik dukungan pendanaan akibat derasnya protes masyarakat. Ide itu kembali muncul sejak diinisiasi oleh Ketua Tim Implementasi Reformasi Birokrasi Parlemen Fahri Hamzah. Proyek akan menjadi satu paket dengan 7 program pembangunan sarana dan fasilitas parlemen. Di antaranya, alun-alun demokrasi, museum dan perpustakaan, jalan akses bagi tamu ke gedung DPR, visitor center, ruang anggota dan tenaga ahli, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR. Tim Liputan, Metro TV.